By the way, tanggal 5 harus hadir ya karena ada kejutan. Kalau nggak hadir dijamin nyesel. Teman-teman, takut. Lihat aja. Bang Oscar, cek audio, cek bang. Cek mic, cek mic. Ayo, Jangan gitu dong. Ayo. Gimana, Mas? Ayo. Nggak boleh nih, kurang panjang, nggak boleh nih. Oke, ayo mulai. Teman-teman dimulai ya, dimulai. Ayo. Bun, gimana Bun? Akhirnya program kita semakin luas lagi nih, bergabung lagi sama tim-tim yang lain. Buat teman-teman media yang tahu gimana dulu yayasan aku Dea Armansyah ini berdiri sendiri kan kita kayak mulai dari bangun rumah orang atau misalnya kasih bantuan-bantuan itu kan semua dari pribadi ya gitu. Aku merasa kayak bantu hilang gitu. Aku tuh ngerasa kok kayaknya aku butuh yang lebih besar daripada itu gitu. Dan akhirnya ketika dengan program-program Dea Armansyah kemarin aku berpikir gimana ya bisa ngasih bantuan ke orang lain atau misalnya lewat, apalagi aku concern banget sama masalah pendidikan dan anak ya gitu. Dan aku tidak ada maksudnya niat aku tuh karena mau begini makanya aku sosial, karena aku udah dari hampir 12 tahun ya aku melakukan hal ini. Akhirnya begitu ditawarin sama kita ngobrol sama Ci Airin, yuk kita buat suatu yayasan yang lebih besar, yang skupnya bantuannya bisa juga lebih besar. Dengan alhamdulillah sekarang udah ada 600 anak under kita yang benar-benar kita support kehidupannya gitu. Dan kita happy banget dengan apa yang udah kita lakukan padahal kita baru. Nah, hari ini tuh sebenarnya bukan press con tentang Passion of Love-nya, karena Passion of Love ini udah 3 bulan dan kita hari ini alhamdulillah diterima oleh organisasi yang lebih besar lagi yaitu Lions Club untuk dijadikan salah satu member dari mereka, karena ini kan organisasi yang mendunia ya gitu. Jadi kalau kita meminta bantuan yang lebih besar lagi, mudah-mudahan kita juga ini support gitu. Dan alhamdulillah visi aku dengan adanya Dr. Devia, Ci Airin, Mbak Sally, ada Hans dan lain-lain, semua yang ibu-ibu yang di situ niatnya tuh sama gitu, bahwa kita udah umur segini, kita apalagi sih yang mau kita pikirin di dunia ini gitu. Dan yang kedua, kita mengajarkan anak-anak kita bahwa hidup kalian itu udah enak gitu. Kalian bukan hanya hidup untuk diri sendiri, tapi kalian hidup untuk bisa membantu orang lain gitu. Karena di agamaku diajarkan bahwa apa yang kita dapat aja kita harus membagi beberapa persen untuk orang lain gitu. Jadi kita hidup sebenarnya untuk membantu orang yang membutuhkan gitu. Makanya itulah dibutuhkannya orang-orang yang mampu untuk membantu yang nggak mampu gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan kita hari ini yang continue, kalau ini kan udah yayasan yang lumayan besar ya, jadi kita akan melakukan program-program yang continue. Nanti mungkin teman-teman kalau memang mau gitu untuk ikut kita jalan pada saat proses-proses kita mengumpulin anak-anak itu, nanti akan dihibur oleh Arsi. Nanti juga aku akan memberi kelas, misalnya kelas bagaimana kan banyak sekarang kayak dibully, diperkosa sama keluarga terdekat, semua nggak berani speak up. Dan hati-hati loh, korban pemerkosaan anak pada anak itu terjadi selalu dari orang terdekat, dan mereka nggak mau ngomong karena takut keluarga sendiri, om sendiri, kakak sendiri gitu kan. Kalau orang luar mereka bisa teriak ke orang tuanya. Nah itulah concern kita. Dan juga kalian juga perlu tahu bahwa tingkat HIV di Indonesia ini sangat besar, hanya saja yang dilaporkan itu sedikit. Karena apa? Karena orang malu, dan mau tes HIV itu kayak masih tabu gitu. Akhirnya dibilangnya meninggalnya ini penyakitnya, karena nggak pernah di blow up bahwa meninggalnya tuh karena ini gitu. Jadi aku concern banget, apalagi aku punya anak-anak, punya cucu. Jadi kita jangan mikirin diri kita sendiri, kita bisa mikirin orang lain juga. Dengan kegiatan-kegiatan yang positif ini mudah-mudahan bisa membawa apa ya, dan bukan cuma aku, pasti banyak orang di Indonesia ini yang mau melakukan hal ini, cuma mungkin nggak ngomong-ngomong ya. Kalau kita bukan ngomong, tapi kita buat yayasan supaya lebih besar lagi dan skupnya tuh bisa lebih besar. Bun, goals besarnya apa sih Bun, kalau boleh tahu Bun? Dengan bergabung di sini Bun, yayasan yang lebih besar lagi. Hidup. Enggak loh. Banyak banget teman-teman yang berpikir kayak ini kegiatan ini kah, kegiatan misalnya aku mau ini, mau itu, nggak ada. Aku udah 12 tahun melakukan ini, dan alhamdulillah memang ini kegiatan personal ya. Dan sekarang kita yayasan gitu, nggak ada karena mau begini, mau begitu, mau apa, enggak. Jadi benar-benar nggak ada ya, niatnya niat pengen membantu orang lain aja gitu. Karena
dari kecil aku kan dilahirkan dari keluarga yang papaku itu UNICEF itu kan dari mulai anak terlantar, anak negara-negara miskin. Jadi aku hidup dari lahir sampai aku SD itu melihat negara-negara yang kelaparan. Kita pindah dari Sri Lanka, Nigeria. Aku hampir lahir di Pakistan cuma 8 bulan lagi tembak-tembakan di keluarga Menlu semua dipulangin ke Indonesia kan. Mamaku waktu itu udah masuk ke kolam berenang 8 bulan ke kolam renang yang gak ada air karena menyelamatkan diri waktu itu lagi perang. Jadi papaku ya emang dari dulu karena S3-nya dokter memang diperbantukan di UNICEF untuk negara-negara yang membutuhkan. Jadi kayak ada sesuatu di diriku yang kayak aku harus meneruskan ini gitu. Memang kayak kepengen aja gitu, dan aku melihat bahwa kegiatan kayak gini tuh saat kita berhasil melakukan sesuatu untuk orang lain tuh bahagianya luar biasa. Tapi ada rasa trauma sendiri nggak sih dari kecil mungkin melihat seperti itu? Aku sebenarnya nggak terlalu ingat waktu kecilnya gimana, cuma kan karena papaku dulu aku waktu bahagianya aku tuh waktu hidup di New York doang karena di headquartersnya UNICEF di Amerika. Tapi selebihnya tuh kita di Pakistan, di Nigeria, di Sri Lanka, di mana itu benar-benar orang yang gak cuma pakai kayak kalau di sini kan PPK, kalau ini cuma pakai celana dalam anak-anaknya, benar-benar hidupnya benar-benar kurus, kelaparan. Dan papaku di situ, aku gimana ngeliat bagaimana papaku bertugas, ngeliat bagaimana mamaku tuh membantu orang-orang ibu-ibu di sana untuk ayo bekerja gitu, ayo gimana begini begitu. Aku tuh jadi kayak terbawa untuk melakukan itu. Jadi inget masih ada, cuma nggak terlalu banyak ya karena masih kecil juga gitu. Jadi mudah-mudahan ya ini membuat orang tua aku juga dapat pahala kan. Aku anak yatim piatu, aku tidak bisa membahagiakan mereka dengan cara lain, mungkin dengan cara ini mereka bahagia lihat aku di sana. Bunda, apakah dari situ Bunda sampai sekarang jiwanya masih jiwa tetap bekerja seperti apa sih? Mungkin perjalanan karir Bunda dari awal. Kalau dibilang bekerja ya kan, bekerja itu apalagi aku kan alhamdulillah ngomong ya jangan. Alhamdulillah tahun ini, dan sebenarnya dari tahun-tahun lalu udah kepengen, cuma berpikir ya udah deh tahun ini alhamdulillah aku diterima di universitas untuk ambil S3. S3-nya juga sumber daya manusia, jadi cocok dengan apa yang aku lakukan sekarang alhamdulillah di Universitas Negeri Erlangga. Kemarin tuh belum mau ngomong karena aku tuh wawancaranya pas lagi di airport Jepang kan. Di airport di Jepang mau take off ke Indonesia. Jadi itu adalah step terakhir aku diterima apa enggak. Setelah itu aku agak deg-degan, terus tadi baru kemarin dibilang bahwa alhamdulillah diterima, tuh kayak bangga, bahagia gitu ya. Mudah-mudahan selaras dengan apa yang aku dapatkan ilmu nanti di sekolah aku dengan apa yang kegiatan yang aku lakukan. Bunda, ini berarti bentuk nyata kegiatan sendiri nanti Bunda bakal ngajar atau kayak punya konseling? Ya mungkin kalau misalnya S3-nya lulus kan bisa jadi dosen, bisa kan mudah-mudahan ya, doain ya. Karena memang aku ngambil sesuatu yang aku suka gitu, yang aku memang ingin tahu, yang aku memang ingin pelajari, bukan sesuatu yang sekolah karena pengen sekolah aja, enggak gitu. Kayak waktu aku ngambil S2 bisnis, karena S1-nya politik, terus aku kerja bisnis, gak ngerti bisnis sama sekali, lagi ambil arsya gede, akhirnya ngambil bisnis kan jadi paham. S3-nya kenapa ngambilnya nggak bisnis lagi, tapi ini karena aku mungkin karena umur 40 tahun ini ya, jadi kayak visi misi dalam hidupnya tuh udah mulai berubah. Bunda, apalagi sih Bunda yang dicari mungkin di umur segini kan mungkin Bunda udah sukses, udah punya cucu juga, apalagi sih Bunda yang dicari dari seorang Ashanti? Sebenarnya bukan apa yang dicari, tapi yang namanya aku selalu ngajarin ke anak-anak gitu bahwa bukan sekolah aja ya, ilmu tuh bisa dapat bukan hanya dari sekolah, dari belajar, dari baca buku, dari mana-mana bisa kita belajar. Kayak ada orang yang nggak sekolah tiba-tiba bisa sukses kan ya, jadi kita nggak bisa patokannya adalah sekolah pasti sukses, enggak ya. Tapi sekolah itu banyak mengajarkan kita aturan. Kayak banyak banget anak-anak yang bilang itu Arsya kayak liburan mulu homeschooling ya. Enggak, Arsya tetap sekolah dan alhamdulillah Arsya nilainya A, paling B-nya cuma 2 gitu, karena dia belajar, dia sekolah, dia belajar. Tapi aku juga nggak mau menghilangkan waktu masa-masa dia untuk saat kita pergi ya dia ikut. Kenapa? Karena masa-masa mainnya dia kan masih SD juga gitu, jadi kita balance lah gitu. Itu sih, jadi kegiatan ya kayak aku sekarang alhamdulillah kan nanti mau ngeluarin single solo setelah sekian lama duet, terus ini mau ngeluarin solo lagi gitu, jadi agak deg-degan juga. Kalau kuliahnya masuknya September ya, September gitu. Jadi
ya aku kan orangnya emang nggak bisa diem kali ya gitu, jadi yang ngurus anak suami tetap, kerja tetap, alhamdulillah sekarang punya kegiatan baru yaitu kuliah, jadi kayak jadi mahasiswa lagi gitu, satu hal yang dan di universitas yang menurut aku apa ya gak gampang loh gitu masuk situ. Udah mempersiapkan sendiri gimana sih untuk kuliah nanti? Mempersiapkannya untuk semester pertama masih banyak mendengarkan, kan ini kan disertasi kan gitu, masih banyak mendengarkan gitu. Terus mereka juga bingung, kenapa sih mbak ngambilnya kemasyarakatan sumber daya manusia, emang pengen jadi apa sih gitu kan pada bilangnya. Karena ya itu, aku concern banget sama sumber daya manusia di Indonesia gitu, makanya aku juga sampai bikin yayasan kayak begini gitu. Jadi mudah-mudahan lah kan jadi selaras jalannya gitu. support politik gimana Bun? Iya, Sama Mas Anang mau Mas Anang support banget gitu, Mas Anang support banget, Mas Anang benar-benar yang apa ya kayak Mas Anang juga ini loh, tadinya kan Mas Anang lulus SMA, terus alhamdulillah 3 tahun yang lalu tuh aku daftarkan untuk ngambil S1 di salah satu universitas. Banyak yang nggak tahu kan, akhir tahun ini insya Allah dia S1-nya selesai gitu, online di masa pandemi, dan dia merasa banyak kayak benar kamu ya, maksudnya walaupun banyak orang yang sukses tanpa sekolah tapi banyak insight, banyak hal yang dia nggak ketahui walaupun dia cuma Mas Anang tuh kan baca bukunya kuat ya, tapi dia senang gitu. Nanti S2-nya dia mau ngambil yang nggak mau online, dia mau masuk yang mau ngambil yang dia tuh masuk gitu, supaya dia tatap muka, supaya dia lebih paham lagi. Karena aku dulu S2-nya kan tatap muka, bayangin lagi gede banget tuh hamil, mana S1-nya ngambil S2 bisnis dengan nggak ada background S1 bisnis itu namanya suatu penderitaan gitu, karena aku nggak paham kan manajemen dan lain-lain kan. Tapi banyak banget dibantu sama teman-teman di kampus waktu itu. Aku tuh kayaknya Arsya bakalan jadi bisnismen. Bun setelah menikah kan kemarin mungkin di mana ya Bun berkumpul bareng. Alhamdulillah kan Mas Anang pertama kalinya silaturahmi ke sana. Kalau aku kan sering kan, kalau Mas Anang baru pertama kali, jadi suasananya juga apa ya, bahagia suasananya kan. Aku tuh suka sedih gitu, banyak banget kayak netizen yang kayak selalu aja ada aja yang membuat jadi kayak gak enak terus, padahal kemarin tuh kumpul tuh terasa indahnya tuh luar biasa banget loh gitu, terasa bahagia banget. Dan aku kerjain loh, jarang-jarang Pak Raul, Abi, Mas Anang joget kan, aku bikinin TikTok buat promosiin lagu baru aku gitu, dan mereka pada support banget gitu. Jadi apa, senang banget. Gue kemarin juga liburan ke Jepang Bun, liburan itu juga akhirnya ngumpul. Ya, karena kan kemarin kan aku kan ke Bogor karena mamaku ada orang Bogornya, jadi aku sekali-sekali kalau pengen korban di sana gitu. Ada di beberapa tempat juga kita, cuma kita pengen ke Bogor lah gitu. Nah akhirnya ya udah, Bang Kade bilang ya udah deh ngumpul aja di rumahku semuanya gitu. Terus ya udah Mas Anang bilang ayo kita datang pulang dari Bogor, kita mampir ke sana. Yang bilangnya mau mampir, kita ada 5-6 jam kayak di sana, jadi betah gitu. Gue kemarin juga liburan ke Jepang. Udah. Apapun lebaran kok mau liburan ke Jepang. Mau liburan ke Jepang Gimana harmonis keluarganya semuanya nih, Gen juga atau juga berapa nih Bun? Selalu harmonis dan akan insya Allah mudah-mudahan selalu seperti ini. Bun update kesehatan sebenarnya gimana? Seperti apa pun mungkin kesehatannya sendiri makin prima. Iya ini aku mau besok kan mau ke Batam buat pembukaan Lumiere. Terus aku mau ke Singapura sehari karena memang belakangan ini mukaku kadang kempes, kadang bengkak kan gitu, walaupun badan langsing kan. Iya, badannya langsing tapi mukanya kadang suka kalian jadi banyak yang DM aku, pun kadang mukanya badannya kok tetap mukanya kadang cabi, kadang langsing gitu, karena kan aku masih minum obat nih. Jadi aku mau berangkat juga sehari buat check up lagi karena ada suka gatal-gatal gitu. Tapi ya check up aja. Yang pulangan kemarin itu Udah nggak mau, udah